MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Sahabat Eljon dimanapun berada, bersama Putu Anggreni dalam Indonesia Tourism Forum, edisi spesial bersama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Bali tidak hanya dikenal akan keindahan alam dan tradisi budaya yang terus mengakar kuat dalam masyarakat Bali hingga saat ini. Bali tidak hanya dikenal akan keindahan alam dan tradisi budaya yang terus mengakar kuat dalam masyarakat Bali hingga saat ini. Bali juga memiliki peninggalan kerajaan-kerajaan di masa lampau yang kerajaan-kerajaannya disebut dengan Puri. Puri di masa lalu adalah tempat pemerintahan raja-raja di Bali dan tempat tinggal para keluarga kerajaan dan para bangsawan. Hari ini kita akan bercerita bersama, berbincang-bincang dengan salah satu puri yang ada di Bali, yaitu Puri Belah Batu yang ada di Gianyar. Rekan-rekan, sahabat Eljon sekalian, menggali sejarah Puri Belah Batu berarti membuka kembali lembaran kejayaan sekaligus meresapi nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga ke masa depan. Sahabat Eljon, saat ini bersama kita telah terhubung dengan penglingsir Puri Belah Batu Bali yang mulia Anak Agung Ngurah Kakarsana. Om Swastiastu yang mulia. Om Swastiastu. Bagaimana di Gianyar, Bali hari ini yang mulia? Apakah suasana cerah? Iya, cuaca hari ini cukup cerah. Cuma tadi malam ada hujan sedikit, jadi sangat baik. Saya jadi merindukan pulang ke kampung halaman. Iya. Ya, nanti mampir ke Bali. Iya, terima kasih yang mulia sudah bersama-sama sahabat Eljon saat ini, dan boleh diceritakan yang mulia, Bali itu kan cukup banyak ya puri-puri yang sampai saat ini masih berdiri dan didiami oleh keluarga-keluarga bangsawan kerajaan, dan salah satunya adalah Puri Belah Batu ini. Boleh diceritakan yang mulia bagaimana sih sejarahnya Puri Belah Batu dan momen-momen apa yang paling mempengaruhi puri ini? Boleh diceritakan. Baik, terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili keluarga besar untuk sedikit bercerita mengenai puri-puri baik di Belah Batu secara khusus dan di Bali. Tadi disampaikan betul Ibu, di Bali itu ada 17 puri besar ya. Salah satunya adalah Puri Ageng Belah Batu. Ya, saya sekarang mewakili keluarga sebagai pengisir puri dan juga sebagai bendahara umum di Paikatan Puri-Puri Sebali, Bu. Juga kita tergabung dalam forum silaturahmi Keraton Nusantara begitu. Jadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab puri itu yaitu di sisi adat Ibu ya, menjaga tradisi, seni, budaya kita supaya tetap bisa kita wariskan ke depannya kepada penerus. Sehingga Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata, Pulau Tradisi, Pulau Budaya itu merupakan satu kewajiban kami untuk ya selalu mempertahankan itu, sehingga Bali selalu menarik untuk dikunjungi begitu, juga memberikan kehidupan dari pariwisata sehingga masyarakat kami di Bali bisa berkolaborasi dengan semua pihak, semua kalangan untuk itu tetap terjaga. Terkhusus juga mengenai puri-puri di Bali, pada halnya awalnya begitu, kalau Puri Belah Batu itu didirikan pada abad ke-16 Ibu. Pada abad ke-16 setelah kerajaan Majapahit Bali, kami pada abad 14 itu dikelungkung, kemudian mendampingi juga Ida Dalem, Raja-Raja Bali. Setelah itu kami pindah atau kesah ke Belah Batu pada abad ke-16. Nah, di Puri-Puri Sebali, Puri Ageng atau Puri Agung itu biasanya tata letaknya itu adalah di Hulu Catuspata Utama ataupun perempatan utama. Jadi kalau puri besar atau Puri Agung itu biasanya di depan purinya itu adalah perempatan agung. Perempatan agung itu berfungsi sakral Ibu.
Jadi bisa dilaksanakan upacara besar. Biasanya setiap Kesange itu, Sasih Kesange, diadakan Tawur Agung Kesange, di mana biasanya pengusur puri beserta pendeta, beserta seluruh tokoh masyarakat ataupun penganteng desa itu melaksanakan upacara besar yang dinamakan Tawur Agung Kesange untuk memohon kepada dewa yang berstatus Kale, Debetar Kale, memohon untuk diringankan, disomyo, diundang, diberikan suguhan supaya kepercayaan kita di Bali itu yang sifatnya merana atau kesusahan, keruwetan, gangguan itu bisa dikurangi oleh Ide Betar Kale. Jadi kita bernegosiasi bisa dengan alam hitam dan putih. Ada di Bali itu ada simbol hitam putih, itu hitam ada alam Kale dan putihnya alam dewa. Jadi puri pun mempunyai fungsi keseimbangan, menjaga antara kehidupan ataupun relasi terhadap Trihita Karana yang bisa kita kenal dengan hubungan dengan Tuhan itu yang bersifat dewa, itu dengan mengaturkan sesuguhan ataupun bakti. Di Catuspata itu ada Pura Melanting itu. Nah, Pura Melanting itu adalah tempat kita memohon kesuburtan jagat ataupun kemakmuran, panen yang baik, perdagangan yang baik gitu. Jadi sisi keseimbangan itu puri lah yang melaksanakan hubungan tersebut gitu, jalinan itu. Dan juga tugas puri tetap menjaga antara human to human itu, manusia dengan manusianya itu, sosial kemasyarakatan, Ibu. Jadi kita harus selalu berkolaborasi dengan seluruh masyarakat di Bali terkait dengan seperti tadi saya sampaikan, pelestarian tradisi tadi, seni budaya. Dan yang ketiga itu adalah mengenai hubungan dengan lingkungan alam sekitar kita. Nah, mungkin bencana kemarin yang terjadi di Bali, mungkin ketidakharmonisan kita menjaga lingkungan kita. Jadi mungkin kita lalai ya membuang sampah, kemudian memanfaatkan ruang terbuka hijau kita yang berlebihan, tata ruang kita yang kita gunakan mungkin ya perubahan ataupun alih fungsi lahan yang berlebihan, dan pengaturan mengenai drainase ataupun jalur daripada air. Kebetulan di Bali kita kenal dan raja-raja itu adalah seperti patung yang tadi Ibu singgung, itu adalah simbol daripada Wisnu Wangsa. Dan leluhur kami adalah keturunan dari dinasti Warmadewa. Jadi keturunan Sri Kesari Warmadewa, kemudian ada Prabu Udayana yang di Bali, kemudian beliau punya putra Prabu Erlangga ke Jawa dan menurunkan Brawijaya V. Jadi kerajaan Majapahit itu adalah satu garis keturunan dengan raja-raja Bali. Nah, di Bali pada zaman kerajaan Majapahit itu juga dipimpin oleh keturunan beliau yang bernama Sri Ratna Bumi Banten, yang juga berkedudukan di Belah Batu di kerajaan Bedahulu. Nah, cerita sedikit mengenai hubungan Jawa dan Bali ini. Jadi dua tokoh besar nasional yang di Jawa itu adalah Raja Sri Hayam Wuruk dengan patih terkenalnya Mahapati Gajah Mada yang berkomitmen ataupun berjanji bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Dan di Bali ada kerajaan juga, yaitu kerajaan Bedahulu dengan rajanya Sri Ratna Bumi Banten yang didampingin oleh dua patih ini. Ya, patih seniornya adalah Pasung Grigis dan patih mudanya adalah Ide Mapatih Keboiwa. Itu pun lahir dan besar di Belah Batu. Nah, jadi penyatuan Jawa dan Bali ini sebenarnya mempunyai makna yang luar biasa terhadap Nusantara kita, Indonesia kita sekarang. Jadi kami di Puri berfilosofi adalah Wisnu Wangsa itu, di mana Ibu lihat ada Wisnunya yang berwarna hijau. Beliau juga adalah karena Wisnu itu simbol daripada pemelihara, hijau, green, juga Kresna juga pakai warna hijau. Kemudian beliau menunggangi Garuda. Di bawah Garuda itu ada dua unsur lagi, yaitu benawang nala dan naga. Nah, itulah unsur sebenarnya. Ya ada dua naga, merah dan hijau, dan ada benawang nala ataupun
kura-kura yang disimbolkan sebagai dasar buana, dasar bumi. Jadi keseimbangan itu yang harus dijaga. Kalau filosofi kami di Puri, kepemimpinan ataupun Wisnu Wangsa itu apabila kami menemukan berhadapan dengan tokoh figur yang betul-betul adalah pengabdi, penuntun, penasehat, sebagai kita simbolkan beliau adalah Wisnu Sekala, dan saya harus siap, Ibu, untuk mendampingi beliau, baik sebagai Garuda untuk menerbangkan beliau kemanapun beliau inginkan, karena beliau itu membawa tirta amerta, jadi tirta kehidupan, simbol daripada pencerahan. Iya, air. Kalau wujud skalanya Wisnu itu air, tirta bisa dipercikan dan kita rasakan pada saat itu air itu dipercikan kita basah. Tetapi niskalanya adalah tirta itu adalah nasihat yang bisa menyejukkan hati kita, nurani kita. Nah, itu sebenarnya makna kedalaman dari Wisnu Wangsa itu. Nah, kira begitu sekitar dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Luar biasa ya, memang makna filosofis yang dipertahankan oleh Puri ya, yang mulia ya. Nah, mungkin kita agak tarik lagi ke sejarah ke belakang. Kan tadi kan diawali dari Majapahit, kerajaan Majapahit, lalu Klungkung ya, baru terus ke Belah Batu ya. Tokoh-tokoh tadi kan juga sudah disebutkan beberapa nama tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap kerajaan Belah Batu. Tapi ada peristiwa-peristiwa penting apa kira-kira yang mulia yang bisa diceritakan yang cukup membentuk wajah dari Puri Belah Batu sampai saat ini? Kan juga pasti ada masa sebelum penjajahan Belanda, lalu ada masa penjajahan. Bagaimana peran Puri Belah Batu yang mulia? Baik. Dari tadi saya ceritakan garis keturunan, kami adalah keturunan Srikesari Warmadewa, Prabudayana, dan leluhur kami yang terkenal adalah bergelar Jelantik, Patih Jelantik. Jelantik dari nama belakang daripada keturunan kami itu adalah nama jabatan, jadi bukan nama kelahiran. Adalah Panglima Perang, seorang negarawan, jadi disimbolkan sebagai pengabdi negara. Nah, di Puri pun melaksanakan satu ritual sampai sekarang, karena kami juga masih menyimpan, Ibu, benda-benda sakral peninggalan dari zaman Majapahit, kemudian Klungkung sampai sekarang kami masih simpan, termasuk topeng Mahapati Gajah Mada, dan juga pusaka-pusaka yang ada di Belah Batu yang kami jadikan simbol ataupun spirit untuk memotivasi kita di Puri dalam jiwa kenegarawanan, pengabdian. Jadi kami mengangkat seperti halnya, saya ambil contoh, kita memiliki pusaka namanya Ki Tunjung Tutur, Ibu. Tumbak, tuluk itu namanya Ki Tunjung Tutur. Jadi filosofinya adalah tunjung itu adalah teratai, tutur itu adalah cerita atau filosofi perjalanan daripada teratai. Bentuk apa yang mulia? Itu pusaka tumbak yang duifungsi, jadi bisa dipakai tuluk jarak jauh, jarak dekatnya bisa tumbak. Nah, untuk kami terkait dengan juga Raja Buleleng, karena kami satu garis keturunan dengan I Gusti Panji Sakti. Nah, itu merupakan antara kakek dan cucu yang ke Belah Batu itu adalah cucu daripada Gusti Panji Sakti. Jadi filosofi kami di Puri mengangkat kearifan teratai itu sebagai Padma negara. Teratai itu adalah Padma, tugas yang suci yang menjadi pijakan dari Dewi Saraswati, pengetahuan dan juga para dewa. Itu kami angkat sebagai 8 unsur untuk pengabdian kepada negara, Astadala, 8 helai. Jadi kalau di Puri mungkin zaman dulu kan banyak didatangi ya, dikunjungi untuk dimintai nasihat ya, nasihat, kebijakan gitu ya. Hanya itu, dan sekarang kita karena tidak dalam perjalanan sejarah itu tidak sebagai raja, tidak sebagai penguasa, ya mungkin hanya sebagai advisor lah. Jadi penglingsir Puri itu julukannya adalah disebut penglingsir ya karena dituakan, Ibu, dimintai nasihat gitu. Dan saya mohon maaf, ini saya termasuk yang termuda di antara kelihatannya masih muda nih yang mulia. Iya, Bu. Iya, nah begitulah.
Baik. Nah, dari 17 tadi Puri Agung ya, yang besar di Bali, ada nggak tradisi atau ciri khas khusus yang dimiliki hanya di Puri Belah Batu? Iya, ada beberapa. Seperti tadi saya sampaikan, kami menyimpan topeng Gajah Mada, di mana kami juga sering ya, bisama ataupun nasihat dari orang tua kami, pesannya, karena di Puri tersimpan benda-benda sakral terkait dengan kenegarawanan. Jadi dari zaman pra kemerdekaan Ibu, jadi tim perumus Sumpah Pemuda 1928 itu sudah datang ke Puri Belah Batu Ibu. Tahun 1928 itu bertemu dengan kakek kami, dan beliau memang berkomunikasi dengan pusat. Tim perumus ini kan menggali Ibu ya, menggali, merajut kembali nilai-nilai daripada kearifan lokal seluruh Nusantara untuk dijadikan sila ataupun pasal ataupun pandangan hidup daripada bangsa kita, termasuk juga sila-sila dalam Pancasila itu ternyata ada kaitannya dengan Puri Ageng Belah Batu dan topeng Gajah Mada untuk mempersatukan bangsa, memberikan keadilan, keamanan, dan juga unsur tadi ketuhanan. Itulah mungkin yang menjadi dasar daripada, dan sampai sekarang Ibu, kami membuka tetap ini Bu ya, 24 jam kapanpun, apalagi yang datang itu adalah pimpinan pusat, pemegang keputusan, baik di semua lini, baik di semua matra daripada TNI, Panglima TNI misalnya, menteri-menteri Ibu yang datang, bahkan Bapak Presiden misalnya berkenan hadir. Kita memohon restu spirit daripada Mapati Gajah Mada untuk kita dapat Bu, mendapatkan tuntunan, sehingga negara kita, Nusantara Indonesia sekarang ini tetap kita bisa jaga dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pesan dari ayah saya, kakek kami juga, supaya Puri tetap memberikan masukan, saran secara arif kepada face to face ini Bu, tidak dalam kapasitas luas sekali, tapi dari kepemimpinan gitu. Wow, luar biasa ya. Yang Mulia, berarti walaupun hanya sebagai simbol ya Puri ini, tapi masih terus ada di tengah-tengah pemimpin-pemimpin bangsa dan masyarakat. Begitu ya pesan dari Ayahanda Yang Mulia ya? Iya betul Ibu. Kalau boleh tahu Yang Mulia sendiri ketika ditunjuk menjadi penglingsir ini sudah berapa lama dan bagaimana prosesnya? Apakah sudah anak pertama gitu ya, selalu anak yang pertama, atau bagaimana nih kalau di Puri Belah Batu? Boleh cerita sedikit? Iya, ini agak menarik saya ceritakan. Sebenarnya saya bukan, kalau di Bali itu kan harus memenuhi syarat patut dan pantas gitu ya. Patut itu harusnya seperti Ibu tadi bilang adalah anak pertama atau tertua. Dan kebetulan saya bukan anak tertua Ibu sebenarnya dari ayah saya. Saya putra ketiga. Saya anak ketiga, putra kedua. Sebenarnya ada kakak kami yang harusnya beliau yang patut dan pantas untuk melanjutkan, dan ada om sebenarnya Ibu, dan saya itu ditunjuk, beliau itu dipilih dulu ya mendampingi itu sebelum beliau wafat 2018, 8 tahun, 5 sampai 8 tahun sebelum beliau wafat itu sering sekali mendatangi saya. Saya tinggalnya di luar Puri Bu, awalnya di daerah Bali Selatan, di Jimbaran, justru di tempat pariwisata yang bagus sekali gitu. Pusat-pusatnya wisata ya, bukan di Puri ya? Ya, saya merantau Bu, dari SMA saya sudah merantau ya. Nah, tetapi itulah kalau alam Bali memilih kita, mengendaki kita, jadi kita itu nggak bisa, setelah Bali nggak bisa mengkelin, nggak bisa menghindar, jadi pasti akan suatu saat akan terpilih Bu. Jadi mau dan mau ya, setelah ayah saya sepuh, kemudian beliau wafat 2018, kami melaksanakan kewajiban untuk lebon ataupun ngaben itu Bu. Kemudian ada namanya upacara. Itu ngaben itu adalah upacara untuk jasad Ibu, toraga. Kemudian ada kelanjutannya untuk upacara roh, itu yang sering kita sebut maligya atau ngasti atau meluber gitu. Nah, setelah upacara ngasti atau maligya itu kami sebenarnya mau rapat keluarga.
dan kami mengundang Bu, nadunang istilahnya, ngaturin 16 pengelisir puri untuk hadir di Puri Ageng Belah Batu, dan saya izin Ibu, saya sebenarnya sudah cukup pengabdian saya mengampinginya, saya mau serahkan dengan kakak dan om. Jadi disaksikan oleh 16 pengelisir puri sebali itu, saya menyerahkan sebenarnya Bu tugas kewajiban saya kepada kakak dan om, tetapi setelah rapat selesai saya melayani beliau, ternyata beliau semua mohon maaf, menunjuk saya kembali untuk mewakili keluarga sebagai perwakilan bergabung dalam puri-puri sebali dan juga sebagai pengelisir puri. Tapi saya begini Ibu, saya mohon pada seluruh pengelisir termasuk kakak kami dan om kami, paman-paman kami, supaya saya itu tidak dilepas ya, karena saya masih muda. Mohon saya dibimbing, dinasihati, diarahan supaya saya bisa melaksanakan tugas kewajiban dengan lebih baik, kan begitu Ibu kira-kira. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau sudah panggilan, sudah memang jalannya tidak bisa ditolak ya, Yang Mulia. Nah, Yang Mulia, tradisi sekarang kan di Bali itu kan juga puri-puri menjadi tempat kunjungan wisata ya. Nah, untuk Puri Belah Batu ini ada nggak tradisi yang khusus misalnya dipentaskan atau kayak acara-acara yang bisa dilihat atau diikuti oleh para wisatawan baik asing atau mancanegara, yang ada apa aja kira-kira? Boleh selain tadi kunjungan dari para tokoh-tokoh ya untuk melihat patung Gajah Mada tadi, kalau untuk acara-acara apa aja? Ya, kalau yang terkait dengan kesakralan itu tidak buka untuk publik, untuk berwisata. Nah, di Puri Belah Batu itu ada 18 bagian itu, 18 petak, 18 pelebahan istilahnya. Jadi luas puri adalah kurang lebih 4,5 hektar, dibagi menjadi 18 bagian, dan tidak semua bagian boleh dikunjungi Ibu. Dan ada bagian-bagian yang kita sucikan atau kita sterilkan Bu. Seperti halnya di tempat saya sekarang berada ini, namanya Saren Raja Dani. Jadi kediaman pengelisir raja dulu, kakek buyut kami. Nah, itu kita sterilkan Ibu, jadi kita sucikan. Di area ini, di pelebahan ini tidak ada balai semanggen, tidak ada tempat jenazah Ibu, tidak boleh ada jenazah di sini, dan tidak boleh dimasuki ataupun ditinggali oleh keluarga yang sedang berhalangan, misalnya datang bulan gitu, nggak boleh Ibu. Jadi kita punya tempat, ya yang kotor, ya kita ada tempat untuk istilahnya rest gitu, rest area di Puri itu namanya Jempeng ya. Jadi bersyukur kita bisa melihat wujudnya, karena kalaupun kita ke sana nggak bisa masuk ya, begitu ya Mulia ya? Oh, bisa Ibu, masuk bisa, cuman bagi yang sedang berhalangan nggak boleh. Itu bisa hanya berhalangan saja. Ya. Oke. Ya. Dari 18 area tadi berapa banyak yang bisa dilihat atau dikunjungi? Ya, kalau mau masuk di area suci itu harus memakai pakaian adat Bali, di mana pakai kain dengan selendang. Ya, tidaklah sedang datang bulan gitu, atau mohon maaf tidak berhalangan. Jadi sebenarnya bisa dikunjungi semua, tetapi dengan syarat gitu. Dan kita juga punya tempat khusus, keunikan di Puri Belah Batu ini tempat untuk meditasi, ada namanya Taman Yase. Kita punya balik kambang, seperti halnya di Kelungkung itu Kertagosa Ibu. Puri-puri besar yang melaksanakan tugas kewajiban yang, mohon maaf ya, mungkin keniskalan itu yang tinggi, yang senang rajanya ataupun tokoh purinya melaksanakan tapa Brata Yoga Samadhi, biasanya punya tempat khusus Ibu, permandian khusus, sembahyang yang khusus, meditasi yang khusus. Nah, itu namanya kita di hulu pura besar, kita ada pura Merajan, dan juga ada penataran Agung Gedong. Itu ada persimpangan Ibu. Jadi ada perwakilan pura-pura besar di seluruh Bali, seperti halnya Pura Kayangan Jagat, ada Pura Besaki, ada Batur, Lempuyang, Batu Karu, Luatu. Itu kami punya tempat untuk kami berdoa dari Belah Batu, sembahyang menuju ataupun mengayat ataupun kepada pura-pura tadi gitu.
pengunjung yang bukan asli Bali itu juga boleh datang situ, boleh ikut berdoa atau mungkin bermeditasi di situ Yang Mulia? Boleh Ibu, boleh. Asalkan memenuhi syarat tadi. Apalagi iya, yang apalagi yang warga Hindu misalnya. Kalau di tempat kami ini di Rejani, pesannya ayah kami itu tidak hanya orang Bali atau Hindu saja, seluruh Nusantara Ibu, karena di sini disimpan di topeng Gajah Mada dengan tradisi budaya baik Jawa Nusantara ini Bu, boleh melaksanakan sungkem mungkin gaya Jawa atau apakah sujud gitu dengan kepercayaan itu boleh Bu, kita laksanakan. Kalau di kita kan sekarang banyak yang lagi tren itu adalah melukat ya, Yang Mulia ya. Oh. Ya, Iya, jadi betul. bisa juga kita melukat di Puri Belah Batu. Oh bisa Ibu. Nah di tempat yang tadi saya ceritakan, di tempat suci di Taman Yasa itu, Taman Air ataupun Water Palace-nya Puri Ageng Belah Batu itu, airnya itu Bu berasal dari mata air kurang lebih 4 kilo dari sini Bu. Pura Bukit Dharma Durga Putri. Jadi itu tempat ide Prabu Mahendradatta Ibu. Jadi keturunan daripada beliau termasuk di Puri Belah Batu. Jadi kami kembali lagi alam menuntun dari Sri Kesari Marpadewa tadi saya cerita, kemudian ada Prabu Dayana, kemudian Mahendradatta. Kami kembali lagi ke area Belah Batu ini yang notabene adalah situs-situsnya beliau ada di sini Bu, sampai ke daerah Tampak Siring. Sampai kalau Ibu kenal pernah ke Pura Gunung Kawi, itu juga Gunung situs Kawi dari saya pernah. ya itu juga situs dari Prabu Dayana, termasuk juga di Pura Mengening Bu, tempat melukat juga yang ada mata air banyak di Tampul itu Pura Mengening, itu juga adalah situs dari Prabu Dayana. Jadi silahkan sahabat Eljon kalau mau berkunjung ke Puri Belah Batu bisa melukat di sana, bisa juga merasakan energi sejarah masa lalu ya, sejarah adat istiadat yang turun temurun gitu. Jadi wah senang banget Yang Mulia. Kita mengundang juga ya berarti ya sahabat-sahabat Eljon untuk berkunjung. Nah kalau untuk kontribusi Belah Batu sendiri bagi industri pariwisata selain tadi area Puri yang bisa dilihat ya, yang dikunjungin, apalagi Yang Mulia, tariannya, makanannya, atau mungkin kegiatan-kegiatan adat lain, apalagi Yang Mulia? Iya betul Ibu. Saya sedikit cerita, saya pulang ke Puri ini kan baru beberapa tahun terakhir. Jadi semenjak COVID, saya tadi cerita saya tinggal di daerah Bali Selatan. Jadi saya merancang untuk membuka Puri ini sebagai juga kunjungan berwisata. Mungkin baru 4-5 tahun ini Bu. Jadi kita rancang untuk menginventaris dulu potensi yang ada di seputaran Puri di Belah Batu. Banyak sekali Bu ternyata Bu, kita punya kearifan di Bali ini. Kita punya pabrik handicraft. Jadi banyak sekali ada kerajinan di sini. Ulat-ulatan Bono kalau dulu asalnya kecap di Bali itu salah satunya adalah Desa Bono. Dulu tahun 70-80 itu Ibu ke Bali itu belum lihat kecap di batu bulat, tapi pasti Bono. Nah kemudian ada di sana ada anyaman-anyaman bambu, lontar gitu. Kemudian juga ada kerajinan gong Bu di Belah Batu. Yang membuat gong yang terkenal di Belah Batu Bu, tempatnya di utara Puri. Kemudian juga ada kerajinan keris Bali itu juga ada di Belah Batu, karena kami banyak memiliki warga yang bersorok pandai. Jadi begitulah potensi kami. Ada tarian di Belah Batu ini. Saya punya keluarga di Belah Batu Selatan, di Sabe, Puri Sabe itu terkenal dengan legong sabenya. Jadi betul-betul secara taksu Bali itu person ataupun orang-orang atau masyarakat yang ada di Sabe itu belajar dengan tekun untuk mendalami legong, seni pelegongan gitu. Dan juga ada gamelan, penabuh terkenal di Bali itu di Pinde, namanya Desa Pinde.
itu sangat terkenal, dan juga ada penari barong terkenal di Desa Buruan di Belah Batu. Sampai sekarang menurunkan penari barong yang legendaris lagi tuh. Wow, banyak sekali berarti di Belah Batu ya. Dan pertunjukan secara rutin diadakan atau kalau mau ada permintaan baru diadakan, atau ada hari-hari tertentu yang memang atau bulan-bulan tertentu yang dibuat khusus oleh Belah Batu, oleh Puri Belah Batu? Iya, setiap bulan purnama kami dengan desa sebenarnya ada pementasan itu, ada pegelaran, istilah mungkin kerennya full moon ya. Jadi kita melaksanakan pertunjukan, baik kuliner juga ada Bu. Jadi tapi belum ramai, mohon maaf ya, karena kita ini kan jauh dari pusat ataupun kediaman akomodasi berwisata, jadi agak sedikit di pinggir kebun, jadi tamunya belum banyak. Mudah-mudahan atas support daripada teman-teman dan sahabat Eljon mempromosikan Belah Batu dan Puri Belah Batu sebagai destinasi wisata itu. Jadi dan kami bisa sedikit membantu masyarakat kami yang melaksanakan aktivitas tadi untuk mendapat manfaat daripada pariwisata kita. Boleh digambarkan lokasinya berarti dari Gianyar pusat kotanya berapa jauh Yang Mulia untuk ke Puri Belah Batu? Iya. Kalau dari Ubud itu kita sebenarnya tidak jauh, sekitar 7 kilo. Ibu tahu Patung Bayi? Ke arah mana Yang Mulia? Desa. Ke arah barat. Desa Mas. Arah barat ya. Oke. Kalau sekarang yang terkenal di Belah Batu itu air terjunnya Tegendungan itu dari barat, Seroksokan dari timur. Ada oleh-oleh Krishna Bu. Yang terbesar di Batu, di Belah Batu ada jembatan kaca itu Bu, glass bridge itu ada di Belah Batu itu dengan dua desa Bu, Belah Batu dan Kemenung. Nah kami juga akan merancang ke depannya, mudah-mudahan ya dapat investor dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk membantu mengembangkan pariwisata di Belah Batu gitu. Kira-kira itu yang kami harapkan. Ini juga mau saya tanyakan nih ke Yang Mulia, bagaimana dukungan pemerintah terhadap pengembangan destinasi tadi ya, padahal kan sudah ada di peninggalan warisan budaya di Belah Batu. Nah, apa harapan dari Yang Mulia, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, investor gitu ya? Boleh disampaikan kok di sini Yang Mulia. Iya. Ya memang yang terjalin selama ini yang saya ikuti Bu, memang harus kita yang aktif ya, yang proaktif untuk satu kayak tadi menggali, mengkomunikasikan dengan pemerintah, kedinasan terkait, baik dinas pariwisata, perdagangan, perindustrian dan lain sebagainya, sehingga bisa tercatat, terinventaris dan ada pembinaan, kolaborasi Bu dengan pihak dinas. Sekarang kan mulai berkembang Bu, mulai ada pembinaan di daerah Belah Batu Selatan ini, Desa Sabe, terkait dengan pengembangan Belangsinge. Tapi harus ada pengusaha Bu, ada mentornya, ada yang memberikan pendampingan satu ya, mendampingi ya. Ya, mendampingi, kira-kira begitu. Dan Puri-Puri sebagai pengelingsir lah gitu ya, harus betul-betul Bu menjalin kerjasama yang aktif juga dengan seluruh tokoh supaya mereka terangsang terus kita itu untuk senang lagi Bu mengembangkan segala potensi yang ada di desa kita. Jadi tidak semua anak muda kita bisa kita paksa untuk berkegiatan gamel, menari, apalagi dengan sekarang itu swasembada pangan kita Bu. Jadi iya juga tidak semua anak-anak mau ke sawah terjun sekarang untuk bertani gitu. Jadi harus dirangsang, harus diberikan satu insentif tambahan sehingga itu merupakan satu kegiatan yang digemari gitu. Harus dikemas juga dengan baik. Baik Yang Mulia, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sampai pada tantangan ya. Tantangannya mungkin bisa dilanjutkan Yang Mulia, apalagi tadi selain globalisasi harus mengikuti perkembangan zaman, mungkin juga bagaimana caranya supaya generasi muda bisa melanjutkan tradisi dan adat budaya yang terwarisi sehingga tidak hilang digerus waktu gitu. Apa yang Mulia lakukan? Misalnya apakah ada pelatihan khusus buat anak muda atau bagaimana caranya? Iya,
Pasti Bu, karena Puri itu adalah benteng dari pelestarian seni, tradisi dan budaya. Di Puri juga ada sanggar Ibu, sanggar tari, sanggar seni, kayak menabuh, menari. Juga kita ada aktivitas budaya itu membuat jajan Bali Bu. Kemudian ada menjahitan, banyak Ibu. Ada apotek itu kalau kita dalami lagi cermati bahwa Karang Sikut Saka di Bali ataupun rumah kediaman masyarakat Bali itu berfungsi sebagai kehidupan kita bisa menopang atau menjaga kehidupan kita. Di Bali ada tatanan bangunan yang Bali Daje, Bali Dangin, Bali Delot, Bali Tengah. Nah, punya kita area yang tebe namanya, tempat kita memelihara hewan, baik itu ayam, babi gitu ya. Ternak ya di belakang rumah. Ternak lah begitu ya, karena di Bali itu ada filosofinya, orang Bali yang di kampung tuh pasti punya anjing sebagai penjaga, punya ayam untuk waktu Bu, untuk mengingatkan kita kerja setiap pagi. Ayam berkokok berarti sudah menandakan fajar. Dan juga alarm itu ya, yang mulia, alarm alami berarti ya kalau ayam itu ya. Oh, saya pikir ayam itu maksudnya buat dipotong dimakan, ternyata lebih untuk waktu ya. Iya betul Ibu, betul. Dan punya tabungan Ibu. Tabungan itu ya mungkin kalau Jawa tidak lanjut ya. Di Bali itu pasti orang pelihara babi. Jadi akan dipelihara, dipotong setiap 6 bulan atau setahun sekali setiap upacara besar. Itu tabungan. Betul. Ya kan begitu. Dan punya juga kerumpu Bu. Kerumpu itu artinya lumbung padi untuk menyimpan hasil panen. Itu ada di rumah. Jadi suatu waktu kita bisa perlukan, kita simpan di situ, kita tinggal ambil. Dan itu tempatnya di selatan di apa namanya? Tenggara Bu. Di Tenggara. Jadi sebelahnya ada dapur, ada kandang hewan, ada lumbung padi. Jadi itu merupakan satu areal untuk ketahanan kita, untuk ketahanan pangan lah begitu Bu. Kelangsungan hidup masa depan ya sebetulnya ya, sudah dipersiapkan dari zaman leluhurnya Bali. Iya. Yang mulia mungkin pertanyaan agak akhir-akhir nih ya. Jadi apa sih pesan dari yang mulia kepada generasi muda di Bali khususnya, dan juga kepada masyarakat umumnya tentang filosofi di Bali, dan juga apa yang mulia harapkan? Iya, terkhusus pada generasi muda ya Bu ya, penerus kita yang ada di Bali. Itu di Bali itu ada 4 unsur penting ya. Jadi ada istilahnya pura Ibu. Pura itu tempat kita sembahyang. Kemudian ada puri, tempat kediaman atau rumah kita. Kemudian ada pare. Pare itu adalah orang-orang ataupun tokoh ataupun masyarakat. Dan juga ada purana yang mengikat. Purana itu adalah sistem itu. Sistem pesan-pesan penting yang kita bukukan, yang kita catat. Itu namanya purana tercatat. Dan juga ada bisama. Bisama itu yang dipesankan tidak tertulis. Jadi pesan lisan gitu. Nah, itulah yang perlu kita jaga. Untuk kita sampaikan turun temurun, sehingga itu merupakan satu pedoman pandangan hidup dan juga filosofi di Bali itu diketahui dan dilaksanakan oleh penerus kita, sehingga Bali itu merupakan tempat yang bisa membahagiakan, memberikan ketenangan, memberikan kayak tadi Bu, pencerahan lah gitu, inspirasi. Jadi orang kalau ruwet ataupun mengalami satu permasalahan di luar Bali, datang ke Bali untuk dia bisa senang, bisa berinspirasi di Bali, bisa mendapatkan kedamaian. Dan orang Bali harus kembali kepada asal daripada sifat dasarnya. Kita itu harus jujur, harus rajin, jujur, ikhlas begitu Bu, menerima dan selalu memberikan hal yang terbaik dari dalam hati gitu. Sehingga orang datang itu merasa kita itu adalah keluarga, pulang ke rumahnya sendiri. Itu yang saya dengar dari teman-teman. Apa sih yang menyebabkan Bali itu senang untuk dikunjungi, dan juga ada repeat guest-nya itu banyak Ibu. Jadi orang berkunjung tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan kalau sudah merasa familiar, merasa dekat dengan Bali, mereka akan merasa saya pulang ke rumah sendiri. Mudah-mudahan Bali selalu menjadi
tempat yang memberikan kedamaian gitu, kesenangan dan juga kegembiraan, kebahagiaan pada akhirnya. Luar biasa filosofinya ya. Jadi Bali adalah rumah buat semua. Jadi nggak salah kalau sahabat Eljon bilang ke Bali itu untuk healing. Jadi memang betul ya, untuk healing membuat kita bahagia kembali. Karena kalau kita sudah bahagia, kita bisa mau kemanapun, kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan menghasilkan kesuksesan gitu ya. Tadi jujur dan ikhlas, jangan lupa. Terima kasih Yang Mulia, luar biasa perbincangan kita, dan semoga sahabat Eljon bisa memetik pesan yang disampaikan Yang Mulia sebagai pembelajaran bahwa dari warisan leluhurlah kita berada saat ini, dan dari warisan leluhurlah kita akan menyongsong masa depan. Dan warisan budaya tidak hanya sebatas peninggalan masa lalu, melainkan sumber inspirasi bagi masa depan. Terima kasih kami ucapkan buat Yang Mulia Anak Agung Ngurah Kakarsana dari Puri Belah Batu, Gianyar, Bali. Ya. Terima kasih sahabat Eljon, dan semoga semakin terdorong untuk merawat dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Semoga obrolan ini membuat kita terus mencintai tanah air, bangsa dan Indonesia. Saya Putu Anggreni pamit undur diri. Tetap terus saksikan Indonesia Tourism Forum hanya di Eljon TV dan YouTube Eljon Media. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!